Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih cara mencari judul skripsi yang menarik. Oke, ini mungkin bagi sebagian mahasiswa adalah wajib untuk diketahui ya, karena ini sesuatu hal yang menarik terutama di mahasiswa yang tingkat akhir, karena posisi di sini sedang melaksanakan penyusunan skripsi ya. Nah, di sini banyak suka duka yang harus dilalui ya bagi mahasiswa, terutama ya di tingkat akhir dalam menyelesaikan skripsinya atau tugas akhir atau TA ya. Nah, tentunya sebelum memasuki fase bimbingan dengan dosen, ini mahasiswa harus terlebih dahulu bisa menentukan judul skripsi yang hendak dibuat. Nah, mencari judul skripsi ini sangat krusial, ya bisa dikatakan sangat krusial karena judul merupakan sesuatu awal ya dari proses pembuatan skripsi. Jadi kita perlu banyak pertimbangan nih dalam menentukan judul skripsi. Nah, jangan sampai judul ini nanti malah menyulitkan di saat mengerjakan skripsi. Nah, jika judul yang diajukan nantinya itu sudah disetujui oleh dosen pembimbing ya, maka langkah selanjutnya yang bisa segera dilakukan adalah kita segera melakukan proses bimbingan tentunya. Nah, di sini ada beberapa tips triknya ya di dalam menentukan judul skripsi. Nah, yang pertama tentunya ya, kita harus mencari referensi judul dari skripsi atau dari riset-riset sebelumnya atau dari jurnal-jurnal sebelumnya, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Atau kita bisa baca-baca skripsi milik kakak tingkat kita gitu. Jadi kita harus banyak-banyak cari referensi. Nah, salah satu cara mudah untuk menentukan judul skripsi adalah kita tentunya harus banyak membaca referensi judul-judul penelitian. Bisa dari jurnal ya, jurnal nasional, jurnal internasional, atau baca-baca skripsi kakak tingkat kita. Nah, untuk mendapatkan judul skripsi yang menarik, nah tentunya ya kuncinya memang harus banyak-banyak membaca. Nah, dari skripsi atau dari riset kakak senior kita sebelumnya itu bisa menjadi referensi yang bagus, gitu ya. Jadi kita harus rajin-rajin nih di dalam mencari referensi. Harus banyak ya mencari referensi sebanyak-banyaknya dengan cara membaca, mencari dan membacanya. Namun perlu diperhatikan dalam hal ini skripsi atau riset-riset sebelumnya ya itu hanya sekedar sebagai referensi saja. Nah, jadi kita harus bisa memastikan bahwa kita tidak copy paste semua isinya. Nah, dari skripsi, dari referensi jurnal-jurnal sebelumnya, itu kita ambil inspirasinya saja. Jadi cukup diambil inspirasinya saja, kemudian kita bisa menemukan ide-ide baru dari beberapa referensi yang sudah ada. Nah, mungkin kadang kita berpikir, aduh kita mau cari judul skripsi seperti apa, gitu pusing gitu ya. Nah, di sini jelas aja pusing karena kita belum membaca referensi. Nah, dengan semakin banyak kita membaca jurnal, lebih dari 10 bahkan itu kita akan terbuka atau kita akan menemukan ide-ide, oh
riset sebelumnya seperti ini, riset yang lain seperti ini, riset kakak tingkat kita seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu kita harus banyak membaca. Kalau kita hanya diem saja tanpa kita inisiatif untuk banyak membaca, sulit kita akan menemukan ide baru itu. Yang kedua adalah mencari referensi dari situs ilmiah yang terpercaya. Nah, ini nih. Jadi ketika kita mencari referensi, itu harus lewat situs yang memang bisa terpercaya. Misalkan kita melihat, kita akan mencari referensi jurnal nasional atau jurnal internasional. Nah, itu harus sumber yang akurat. Misalnya kita melalui Google Scholar atau kita melalui web khusus ya untuk publikasi jurnal tersebut. Nah, ini. Jadi harus yang benar-benar sudah memiliki ISSN ya kalau untuk jurnal nasional, kemudian dan referensi lainnya itu harus benar-benar sudah lolos publikasi. Nah, di era saat ini itu kita sudah enak sekali ya untuk mencari referensi tersebut karena sudah adanya internet. Nah, termasuk ketika kita mencari referensi judul skripsi atau judul penelitian itu kita bisa melihat saja itu di Google Scholar dan lainnya, itu ada semua di situ ya. Jadi kita harus rajin-rajin di situ. Nah, ketika kita sudah mendapatkan referensi, tentunya kita harus menyertakan sumber-sumber tersebut ke dalam daftar referensi pada penelitian kita nanti. Nah, kemudian yang ketiga, mengetahui minat kita. Nah, dalam mencari judul skripsi atau penelitian, kita harus mengetahui minat kita terlebih dahulu. Juga menjadi tips yang sangat penting ini. Nah, kita harus kalian teman-teman harus perlu waktu untuk merenung, seperti untuk mengetahui waktu awal kita akan menentukan jurusan kuliah yang paling teman-teman sukai itu apa. Misalkan saya menyukai jurusan kuliah akuntansi atau manajemen atau jurusan yang lainnya. Nah, itu kita kan harus merenung terlebih dahulu. Ya, Bu. Merenung di sini bukan dalam artian kita bengong ya, bukan ya. Kita merenung ya, kita pikirkan gitu apa namanya minat kita itu apa gitu ya. Tentunya kita juga melakukan ya sholat istikharah begitu ya, kemudian kita berdoa. Nah, kemudian kita setelah itu kita juga harus memikirkan sebenarnya minat kita itu apa gitu. Karena setelah kita mengetahui minat kita yang sebenarnya, tahap selanjutnya akan bisa dilalui dengan mudah gitu ya. Contohnya begini, saya itu minatnya adalah mengenai keuangan. Nah, tapi kita malah meneliti tentang topik yang lain, misalkan akuntansi biaya misalkan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan minat kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, makanya ini penting sekali ya mengetahui minat kita itu apa. Gitu. Kemudian selanjutnya karena dengan minat ini kita akan bisa fokus pada bidang yang akan kita teliti nanti itu loh. Kalau kita minatnya di bidang tadi akuntansi keuangan, kita akan fokus tuh di akuntansi keuangan. Kita tidak berbicara yang lain nantinya. Nah, jadi itu benar-benar sesuai dengan minat kita. Kemudian yang keempat adalah tentunya kita harus diskusi dengan senior ya, atau kita harus banyak-banyak kita itu menambah wawasan. Ya, kita tidak mungkin mengandalkan dengan membaca saja, membaca referensi kita sudah, kemudian kita sudah menentukan keinginan minat kita apa gitu ya. Nah, tapi kita juga harus sering diskusi. Nah, kita harus sering diskusi kepada senior-senior kita, kakak tingkat kita yang sudah lulus tentunya, atau kita diskusi dengan dospem, atau kita diskusi dengan dosen-dosen kita, atau kita diskusi dengan orang-orang yang memang sudah pernah mengalami proses penelitian, gitu ya. Karena ini untuk melakukan ini, gitu ya, tentunya butuh networking atau jaringan yang luas, gitu ya. Jadi kita harus silaturahim ya dalam penelitian ini juga gitu ya, karena nggak mungkin kita akan melakukan penelitian di mana kita tidak melibatkan orang lain. Nah, ini kita harus banyak diskusi. Nah,
Bagi teman-teman mahasiswa aktif yang mengikuti organisasi di kampus, itu tidak akan kesulitan melakukan hal ini karena sudah terbiasa kan ya. Karena sudah terbiasa menjalin relasi dengan siapa saja termasuk dengan kakak tingkat. Nah, dengan diskusi ini, ya diskusi baik dengan kakak tingkat, dengan senior, dengan dosen, atau dengan teman-teman, atau dengan siapapun gitu ya, yang memang memiliki kompeten atau sudah pernah mengalami hal ini gitu ya, itu kita akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti tentunya ya. Tidak ada salahnya juga kita bisa meminta pendapat dan masukan mengenai topik atau judul skripsi yang hendak kita buat. Nah, selain itu bisa juga kita menanyakan bagaimana sih tahapan-tahapan apa saja yang dulu saat mengerjakan skripsi. Nah, karena dengan masukan, dengan berbagai masukan dan pendapat tersebut, kita akan mendapatkan ide yang lebih banyak. Kita akan lebih paham mengenai tahapan membuat skripsi. Gitu. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman itu ada 4 ya tipsnya ya yang dapat teman-teman coba gitu ya. Tentunya tidak terlepas dari semua itu, selain kita ikhtiar juga kita harus tetap terus berdoa, meminta sama Allah bahwa proses penelitian atau skripsi yang akan kita laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya atas restu kedua orang tua, kemudian doa kedua orang tua dan dukungan berbagai pihak. Insya Allah penelitian kita nanti atau skripsi kita nanti akan sukses, berjalan lancar dan akan membawa kebermanfaatan bagi semua orang. Oke, kita yakinkan pada diri kita, bismillah, semoga bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi atau penelitian, bisa mulai dari hari ini, detik ini, bisa berjalan dengan lancar. Dan bagi teman-teman yang baru akan melakukan atau akan menuju proses penyusunan atau ide ya, atau baru pengajuan proposal, itu bisa menemukan ide-ide yang lebih cemerlang dengan adanya tips trik dari 4 poin yang tadi Ibu sampaikan. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.